Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini Allah memberikan kekuatan, kesehatan bagi kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini saya mencoba untuk membahas tentang pemikiran pendidikan Islam Mahmud Yunus, yaitu sebagai analisis kritis tujuan belajar. Tujuan pembelajaran sangat penting dalam proses belajar mengajar. Tujuan pembelajaran atau instruksional objektif merupakan perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Selain itu, tujuan pembelajaran merupakan arah yang ingin dituju dari rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Hal ini biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku kompetensi spesifik, aktual, dan terukur sesuai yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Di sisi lain, kemajuan seorang murid sangat ditentukan oleh ketekunan, kerajinan, dan kesungguhan pada diri masing-masing. Selama ini ada anggapan bahwa pendidikan Islam hanya untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Bahkan ada sebagian ulama tradisional justru mengharamkan untuk mempelajari ilmu-ilmu umum. Bertolak dari inilah, pada awal abad ke-20, sebagai tokoh pemikiran justru meletakkan dasar kuat tentang pembaharuan pendidikan Islam. Salah satunya adalah Mahmud Yunus. Mahmud Yunus adalah tokoh yang memadukan ilmu umum dan ilmu agama atau memasukkan ilmu umum dalam kurikulum pendidikan Islam. Hal ini terjadi di mana bangsa Indonesia saat itu mempertahankan segala aktivitas perlawanan dari kolonialisme Belanda. Perlawanan tersebut mendorong umat Islam untuk mengadakan berbagai pembaharuan dalam bentuk sektor pendidikan. Secara otomatis, perubahan Islam berjalan seiring dengan pembaharuan pendidikan Islam. Kemudian muncul gerakan pembaharuan pendidikan Islam di berbagai daerah di wilayah Indonesia. Selain itu, Mahmud Yunus juga merupakan salah seorang tokoh pembaharuan pendidikan Islam yang berasal dari Sumatera Barat. Umumnya kondisi pendidikan Islam pada saat itu masih bercorak tradisional. Kurikulum yang digunakan pada berbagai pendidikan Islam masih bercorak dikotomis antara ilmu agama dengan ilmu umum. Seharusnya pendidikan Islam adalah menyiapkan anak-anak didik agar di waktu dewasa kelak mereka sanggup dan cakap melakukan pekerjaan dunia dan amalan akhirat sehingga tercipta kebahagiaan bersama dunia dan akhirat. Begitu harapan Mahmud Yunus. Tulisan ini akan mencoba membahas sekilas tentang pemikiran-pemikiran Mahmud Yunus yang menjadikannya sebagai salah satu pembaharu pendidikan Islam di Indonesia yang sangat berjasa bagi umat Islam Indonesia. Kemudian kita masuk, siapa sih sebenarnya Muhammad Yunus itu? Muhammad Yunus, beliau dilahirkan pada hari Sabtu 30 Ramadan 1316 Hijriah bertepatan 10 Februari tahun 1899 Masehi di sebuah desa yang bernama Sunggayan, Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dia dibesarkan di tengah keluarga yang alim dan taat menjalankan ajaran Islam. Mahmud Yunus juga dikenal sebagai aktivis. Hal ini dapat dilihat dari jejak organisasi yang pernah diikutinya. Antara lain, beliau pendiri Perkumpulan Sumatera Tawalif dan penerbit majalah Islam Al-Bashir, itu pada tahun 1920. Selain itu, ia juga sebagai salah satu pendiri Persatuan Guru-Guru Agama Islam pada tahun yang sama. Kemudian beliau juga sebagai anggota Minangkabau Road, yaitu pada tahun 1938 dan 1942. Kemudian dia sebagai anggota Chu Sangkai. Organisasi Chung Sangkai ini yaitu organisasi yang dibuat oleh pemerintah Jepang, selain organisasi putra, kemudian Jawa Hokakai, Majelis Islam A'lam Indonesia, dan PETA.
Kemudian beliau juga anggota Komite Nasional Sumatera Barat. Kemudian dia juga sebagai pemeriksa agama pada Jawatan Pengajaran Agama Sumatera Barat. Kemudian Kepala Islam pada Jawatan Agama Provinsi Sumatera di Pematang Siantar. Kemudian dia juga pendiri Majelis Ilmu Tinggi atau MIT Minangkabau yang kemudian menjadi MIT Sumatera pada tahun 1946. Dan dia juga Kepala Penghubung Pendidik Agama pada Kementerian Agama di Jakarta dan Kepala Pendidikan Agama pada Jawatan Pendidikan Agama. Saat Mahmud Yunus melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1924 dan tahun 1925, ia menorehkan prestasi yang cemerlang. Apa itu? Berupa keberhasilan memperoleh syahadah alimiah. Di sana ia mempelajari usul fiqh, ilmu tafsir, fikih Hanafi dan sebagainya. Kemudian ia melanjutkan ke Madrasah Darul Ulia atau setingkat perguruan tinggi di kota yang sama pada tahun 1926 dan 1930 dengan tahsasus tadris sampai memperoleh ijazah tadris atau diploma guru. Pada waktu itu, Mahmud Yunus adalah satu-satunya mahasiswa asing yang berhasil menyelesaikan studi di madrasah tersebut. Mahmud Yunus juga memiliki karir kependidikan yang cukup mumpuni, di antaranya profesi guru sejak masih di Batu Sangkar, sebagai guru sekaligus direktur Al-Jami'ah Islamiyah Batu Sangkar, yaitu di tahun 1931 dan 1932. Direktur Guru Normal Islam, Kuliah Mu'alimin Islamiyah di Padang, yaitu pada tahun 1931 dan 1938 sampai 1946. Dosen agama pada Akademi Pamong Praja di Bukit Tinggi, yaitu pada tahun 1948 dan 1949. Dekan sekaligus dosen pada Akademi Dinas Ilmu Agama, yang disingkat dengan ADIA di Jakarta pada tahun 1997 sampai 1990. Dia juga sebagai dekan dan guru besar pada Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1960 sampai 63 dan sebagai rektor IAIN Imam Bonjol pada tahun 1966 sampai 1971. Pada tanggal 15 Oktober 1977, Mahmud Yunus memperoleh gelar Dr. Honoris Causa di bidang ilmu tarbiyah dari IAIN Jakarta atas karya-karyanya dan jasanya dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Dan pada tanggal 16 Januari 1982, Muhammad Yunus tutup usia. Baik, kita lanjut kepada karya-karya dari Mahmud Yunus. Karya-karya Mahmud Yunus yang paling banyak adalah di bidang pendidikan Islam dan bahasa Arab. Salah satu karya Mahmud Yunus yang berhubungan dengan kebahasa Araban dan yang masih sering ditemukan adalah berupa Kamus Arab Indonesia yang diterbitkan pada tahun 1972. Pada waktu itu, kamus ini relatif yang paling lengkap di bidang bahasa Arab. Selain kamus, Mahmud Yunus lebih banyak fokus pada segi metode pengajaran. Metode-metode yang dibangun sangat berpengaruh dalam pendidikan bahasa Arab di Indonesia. Ada bidang pengajaran bahasa Arab. Pembaharuan Yunus tak hanya menekankan penguasaan bahasa Arab, namun juga menunjukkan bagaimana secara didaktis metodis modern, para siswa menguasai bahasa tersebut dengan cepat dan mudah. Sementara dalam bidang fikih, tafsir, dan akhlak, Mahmud Yunus lebih memfokuskan pada materi sajian sesuai dengan kemampuan bahasa yang ia miliki. Buku-bukunya tidak hanya ditulis dalam bahasa Indonesia, akan tetapi juga dalam bahasa Arab. Ada tercatat 82 buku yang pernah ditulis oleh Mahmud Yunus dalam berbagai bidang, yaitu pendidikan, bahasa Arab, tafsir, perbandingan agama, fikih, usul fikih, akhlak, ilmu jiwa, sejarah, dan lain-lainnya. Salah satu karya Muhammad Yunus yang paling besar adalah Tafsir Quran Karim. Tafsir Quran Karim adalah kitab tafsir Indonesia yang dibilang cukup representatif untuk mewakili kitab tafsir pada abad 20 yang diistilahkan dengan periode modern oleh Baidan dalam bukunya. Kemudian perkembangan tafsir Al-Quran di Indonesia. Mahmud Yunus dimasukkan dalam generasi pertama tafsir modern. Kemudian ia berpendapat bahwa
tafsir Muhammad Yunus ini merupakan generasi kedua dalam perkembangan tafsir Al-Quran di Indonesia. Meski demikian, tafsir Mahmud Yunus ini termasuk tafsir pelopor dalam penulisan tafsir yang runtut dan lengkap di Indonesia. Tafsir ini ditulis mulai November 1922 dan selesai pada tahun 1938. Tafsir ini sempat dibantu oleh Ilyas Muhammad Ali, tapi tetap di bawah naungan Muhammad Yunus, yaitu pada juz 4 dan diteruskan oleh Muhammad Qasim Bakri sampai juz 18. Kemudian kita lanjut kepada pemikiran pendidikan Islam Mahmud Yunus. Apa sih pemikiran beliau tentang pendidikan Islam? Pada permulaan abad ke-20, masyarakat Islam Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, baik dalam bentuk kebangkitan agama maupun pencerahan. Salah satu fokus diantaranya adalah dorongan kuat untuk melawan penjajah Belanda. Dalam melakukan perlawanan, tidak mungkin bangsa Indonesia harus mempertahankan segala aktivitas perlawanan tersebut dengan cara tradisional dalam melawan kekuatan-kekuatan kolonialisme Belanda. Perlawanan tersebut mendorong umat Islam untuk mengadakan berbagai pembaharuan. Pembaharuan yang dilakukan pada waktu itu adalah sektor pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan merupakan sektor strategis dalam mempengaruhi paradigma pemikiran masyarakat Indonesia. Secara otomatis, perubahan Islam berjalan seiring dengan pembaharuan pendidikan Islam. Kemudian muncul gerakan pembaharuan pendidikan Islam di berbagai daerah di Indonesia. Mahmud Yunus tampil dan merupakan salah satu tokoh pembaharuan pendidikan Islam yang berasal dari Sumatera Barat. Kondisi pendidikan Islam di Indonesia pada awal abad ke-20 pada umumnya masih bercorak tradisional. Kurikulum yang digunakan pada berbagai lembaga pendidikan Islam masih bercorak dikotomis antara ilmu agama dan ilmu umum. Adapun orientasi pembelajaran masih bertumpu pada penguasaan materi-materi melalui hafalan dan verbalistik, yakni mampu mengucapkan tetapi tidak mengerti maksud dan tujuannya, apalagi mengamalkannya. Sebagai contoh, pengajaran bahasa Arab lebih banyak menekankan aspek gramatika tanpa diimbangi kemampuan menggunakannya dalam bentuk ucapan dan tulisan. Di samping itu, saat itu juga belum ada lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Pendidikan Islam diterjemahkan Mahmud Yunus sebagai suatu bentuk pengaruh yang terdiri dari ragam pengaruh yang terpilih berupa dorongan dan bimbingan berdasarkan tujuan yang dapat membantu peserta didik agar perkembangan secara jasmani, akal, dan pikiran. Dalam proses pendidikan terdapat upaya yang harus dicapai agar diperoleh hasil yang maksimal dan sempurna, yakni tercapailah kehidupan harmoni secara personal dan sosial. Mahmud Yunus mengatakan, segala bentuk kegiatan yang dilakukan menjadi lebih sempurna, kokoh, dan baik bagi masyarakat. Dengan demikian, sampailah kita kepada cita-cita yang tinggi untuk menjadikan manusia sebagai insan kamil. Salah satu pokok untuk mendapatkan kemajuan dalam kehidupan adalah bila orang itu bertubuh tegap dan sehat, akal yang sehat dalam tubuh yang kuat. Selain itu, Mahmud Yunus juga mengungkapkan bahwa seorang pendidik tidak akan maju dalam usahanya dalam membimbing anak didiknya apabila tidak mengetahui pertumbuhan jasmani anak-anak serta apa yang ditumbuhkan oleh jasmani itu. Maka kesehatan anak-anak penting sekali dijaga dalam mendidik mereka, karena kebahagiaan akan tercapai jika diiringi dengan kesehatan. Selanjutnya, Mahmud Yunus membagi pendidikan Islam dalam 3 bagian, yaitu pendidikan akal, pendidikan akhlak, dan pendidikan masyarakat. Kemudian kita lanjut kepada analisis kritis tujuan belajar menurut Mahmud Yunus. Berkaitan dengan tujuan pokok pendidikan Islam, Mahmud Yunus merumuskan bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk mencerdaskan perseorangan dan untuk kecakapan mengerjakan pekerjaan. Kecerdasan perseorangan yang dimaksud di sini adalah kecakapan nyata, actual ability, dan kecakapan potensial, potential ability.
Kecakapan nyata atau actual ability yaitu kecakapan yang diperoleh melalui belajar yang dapat segera didemonstrasikan dan diuji sekarang. Misalnya, setelah selesai mengikuti proses perkuliahan, kegiatan tatap muka di kelas, pada akhir perkuliahan mahasiswa diuji oleh dosen tentang materi yang disampaikannya atau tes formatif yang kita kenal. Ketika mahasiswa mampu menjawab dengan baik tentang pertanyaan dosen, maka kemampuan tersebut merupakan sebuah kecakapan nyata. Adapun kecakapan mengerjakan pekerjaan dapat dimaknai berupa usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Mahmud Yunus mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah menyiapkan anak-anak agar di waktu dewasa kelak mereka cakap melakukan pekerjaan dunia dan amalan akhirat sehingga tercipta kebahagiaan bersama di dunia dan di akhirat. Untuk itu, anak-anak harus diajarkan keimanan, akhlak ibadah, dan isi Al-Quran. Dan harus dididik juga untuk mengerjakan salah satu dari macam-macam profesi seperti bertani, berdagang, bertukang, menjadi guru, dan lain-lain. Sesuai dengan bakat dan pembawaan masing-masing anak didik. Menurut beliau juga bahwa beribadah itu merupakan salah satu perintah Islam dan pekerjaan duniawi yang menguatkan pengabdian kepada Allah sekaligus merupakan perintah Islam. Dengan demikian, kekuatan yang merupakan pengabdian kepada Allah juga termasuk dalam kategori tujuan pendidikan Islam. Pandangan lain lagi menurut beliau terkait pengertian pendidikan Islam adalah pendidikan yang dilakukan masyarakat Islam yang berkaitan dengan pelajaran agama Islam dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi agama Islam. Dengan pendidikan Islam dibimbing pertumbuhan jasmani dan rohani ke arah kedewasaan dengan pedoman pada nilai-nilai Islam serta menggunakan pendekatan psikologis dalam pelaksanaannya. Dapat dinyatakan bahwa pendidikan Islam merupakan proses mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasярakatannya dan kehidupan dengan alam sekitarnya melalui proses pendidikan. Dengan demikian, proses pendidikan merupakan rangkaian usaha membimbing dan mengarahkan potensi hidup manusia berupa kemampuan dasar dan kemampuan belajar sehingga terjadi perubahan dalam kehidupan pribadinya sebagai makhluk individual dan sosial serta dalam hubungannya dengan alam sekitar di mana ia hidup dan proses tersebut senantiasa berada dalam nilai Islam. Kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan menurut Mahmud Yunus adalah menyiapkan anak-anak didik agar di waktu dewasa kelak mereka sanggup dan cakap melakukan pekerjaan dunia akhirat sehingga tercapai kebahagiaan bersama di dunia dan di akhirat. Selain itu dikatakan juga bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang dilakukan masyarakat Islam yang berkaitan dengan pelajaran agama Islam dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Mungkin ya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat kita amalkan. Dan terakhir mungkin sebagai pesan moral, marilah sama-sama kita mewujudkan pendidikan Islam itu seperti yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Semoga kita semuanya menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Mungkin terima kasih kepada host, kami kembalikan.